Pemirsa, ada 2 dari global dan 2 dari domestik. Yang pertama ini BPS tanggung sejumlah operasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memastikan menjamin seluruh biaya operasi kategori bedah dan non-bedah yang masuk dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Rujukan tindak lanjutan yang dimaksud antara lain rawat jalan tingkat lanjutan RJTL dan rawat inap tingkat lanjutan atau RITL. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan selama pasien mengantongi surat pengantar dari dokter untuk dilakukan operasi. Adapun operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan antara lain operasi jantung, sesar, kista, miom, operasi tumor, operasi odontektom, operasi bedah mulut, dan operasi usus buntu. Ya, meski demikian ada beberapa layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 2018 tentang jaminan kesehatan yang antara lain nih penyakit gigi dan juga ketergantungan narkoba atau alkohol. Kita ke top news yang kedua berasal dari global. Krisis di Eropa yang makin ngeri pemirsa. Toko-toko di Prancis bahkan yang menggunakan pendingin udara atau AC akan diperintahkan menutup pintu mereka rapat-rapat. Karena kalau enggak mereka bakal didenda hingga sekitar 766 dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,5 juta rupiah. Hal ini diungkapkan Menteri Transisi Ekologi Prancis Agnès Pannier-Runacher hari Minggu kemarin. Ia mengatakan ini merupakan upaya negara itu memerangi pemborosan energi. Ini terkait dekret baru yang rencananya segera dikeluarkan pemerintah. Selain meminta warga menutup pintu saat AC menyala, papan iklan elektronik juga akan dibatasi pengoperasiannya. Sebelumnya pemirsa, perusahaan listrik Electricité de France juga akan dinasionalisasi untuk mengatasi krisis energi. Seperti wilayah Eropa lain, krisis ini dipicu oleh pembatasan ekspor gas alam oleh pemerintah Rusia pada jaringan pipa Nord Stream 1. Ya, yang ketiga pemirsa, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengatakan Uni Eropa membutuhkan strategi yang baru untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Orbán mengatakan hanya negosiasi langsung antara Kremlin dan Amerika Serikat yang dapat membawa perdamaian. Orbán menambahkan bahwa kemenangan militer Ukraina tidak mungkin cukup sebab menurutnya tentara Rusia memiliki dominasi asimetris. Orbán juga mengatakan deretan sanksi Barat gagal menahan agresi Rusia dan lebih buruk lagi memicu lonjakan harga energi yang membuat Eropa diambang resesi. Ini menyebabkan beberapa pemerintah benua itu termasuk Italia dan Inggris runtuh layaknya domino. Orbán menegaskan kembali bahwa Hungaria, salah satu anggota aliansi NATO, tidak akan terlibat dalam perang Ukraina-Rusia. Dan top news berikutnya ini berasal dari dalam negeri lagi. Kalau kiranya Mendak cabut DMO CPO, gimana jadinya ya pemirsa? Rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang akan mencabut kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan domestik di market obligation atau DMO minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPO disambut positif para pelaku sektor sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono mengatakan jika DMO benar-benar dicabut akan berdampak positif bagi ekspor minyak sawit Indonesia. Edi menambahkan pencabutan DMO CPO memudahkan para eksportir untuk mengatur kontrak dengan kapal karena sudah ada kepastian di awal. Harga akan turun tetapi nanti akan terjadi keseimbangan baru. Sementara itu pemirsa, Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede menambahkan hal senada yang mengatakan DMO tidak terlalu diperlukan mengingat produksi CPO nasional mencukupi kebutuhan dari industri pengguna CPO dalam negeri. Joshua juga menambahkan hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah melindungi fluktuasi harga CPO di pasar internasional terhadap konsumen dalam negeri. Antara lain dengan menambah dana perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bukan mengintervensi rantai distribusi CPO domestik. Keuntungan dari dihapusnya DMO adalah ekspor CPO akan kembali normal seperti sebelumnya dan memberikan kepastian bagi pelaku industri CPO. Sementara itu, Trading Economics mencatat harga CPO pada sesi pagi perdagangan hari ini berfluktuasi di rentang 3.700-an Malaysian Ringgit per ton.